warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda semua, teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Kata Nimas Ayu. Sebelumnya aku mau minta maaf karena 2 minggu ini bener-bener belum bisa gitu ya sharing sama teman-teman. Karena qadarullah teman-teman, anakku yang kedua harus ada beberapa hal gitu yang harus dipastikan dan diperiksa. Jadi aku beberapa kali bolak-balik ke rumah sakit gitu, tapi semuanya alhamdulillah sudah aman gitu ya, sehingga aku hari ini bisa ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman di sini. Gitu ya. Oke. Untuk 2 minggu yang udah skip gitu ya. Kira-kira kita mau bahas apa ya hari ini? Sesuatu yang tidak selesai untuk dibahas gitu, rasanya tuh nggak ada habisnya gitu buat dia bahas, apalagi kalau bukan tentang parenting. Yaps, hari ini aku akan sharing bagi semua bunda-bunda atau mungkin yang akan melaksanakan fase ini gitu, bisa duduk manis dan nyimak kita sharing-sharing bareng. Dan jangan lupa kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh banget tulis di bawah ini, komen di bawah ini, atau kita silaturahim lebih lanjut ke Facebook dan Instagram aku di deskripsi ya. Jadi kita mau bahas apa sih gitu ya. Hari ini aku akan membahas tentang toilet training ya. Seperti yang bunda tahu ya, kita itu sebagai ibu gitu ya, fase-fase yang kita lewati bersama anak itu sungguh luar biasa. Benar nggak? Semua itu ada kisahnya masing-masing, ada perjuangannya masing-masing, bener nggak? Iya bener. Jadi misalkan ya, kita habis melahirkan, kemudian fase yang kita lalui adalah menyusui dengan segala nano-nanonya gitu ya. Kemudian setelah menyusui ada apa? Ketika dia udah mulai umur 6 bulan, nano-nano MPASI harus kita lalui ya kan. Tantangan menyiapkan MPASI untuk anak. Mana anak GTM, harus belajar tekstur, variasi makanan, dan lain sebagainya. Lanjut, kalau misalkan anak udah 2 tahun, persiapan tuh kita menyapi ya kan. Semua harus ada ilmunya. Dan kali ini aku akan membahas fase keempat, yaitu toilet training. Oke, jangan kemana-mana, duduk yang manis, siapkan cemilan dan minumannya. Pastikan semuanya duduk dan tetap di sini. Oke, jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe, yuk subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa like-nya. Terima kasih teman-teman. Yuk langsung saja. Berbicara toilet training, bagi yang mungkin bunda-bunda yang akan melalui fase ini, atau sedang melalui fase ini, ataupun yang hampir menyerah gitu ya, karena udah, aduh bun, aku udah melalui ini udah coba toilet training tapi gagal terus. Yuk kita coba cek and recheck gitu ya, apa hal yang bisa kita perbaiki. Nah, sebelum kita ngomong panjang lebar tentang apa itu toilet training, mulai umur berapa, terus apa yang harus disiapkan, nah sebelumnya kita juga harus tahu nih para bunda semua, apa sih sebenarnya toilet training itu gitu ya. Seperti namanya gitu, toilet training gitu ya. Artinya kita sebagai orang tua melatih anak untuk naik tingkat kemandiriannya gitu ya. Jadi toilet training ini adalah salah satu kemampuan untuk memberikan kemandirian kepada anak gitu ya. Kemandirian untuk mengurus dirinya sendiri kelak. Nah, toilet training seperti namanya adalah melatih, kita sebagai orang tua melatih, mengajari anak-anak kita untuk bisa buang air kecil, buang air besar di toilet gitu ya, seperti halnya kita orang dewasa. Nah, lalu dia dimulai umur berapa gitu? Kalau tentang umur itu macam-macam. Jadi umur bukan menjadi patokan. Tetapi apakah patokan dari toilet training ini adalah, jawabannya adalah kesiapan, baik dari orang tua maupun dari anak kita gitu. Jadi ada idealnya biasanya dimulai dari usia 1,5 tahun atau 18 bulan. Karena pada saat itu anak kita pada 18 bulan itu sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan. Ya, jadi kesiapan menjadi patokan utamanya ya teman-teman. Entah itu 18 bulan atau mungkin 2 tahun.
atau mungkin ya terus gitu ya, terus sampai kita melihat tanda-tanda kesiapan anak itu. Nah, batasnya sampai berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kita udah ngomong batas bawahnya, batas untuk mulai, nah, mungkin ada juga yang bertanya, lalu kapan dong batasan maksimalnya gitu. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan mentok maksimal gitu ya, itu 4 tahun. Karena pada usia itu harusnya secara fitrah anak itu udah merasakan jijik gitu ya, kalau misalkan ada dia pipis di celana atau di pampers gitu, di pospak atau mungkin di klodinya gitu, dia ada perasaan nggak nyaman gitu, nggak nyaman dengan buang air kecilnya atau dengan pupupnya gitu. Karena sebenarnya teman-teman ya, fitrah bayi gitu ya, fitrah kita hidup itu adalah merasa bersih gitu loh. Jadi kalau misalkan kita akan merasa tidak nyaman ketika ada sesuatu yang kotor di diri kita gitu. Artinya sebenarnya anak itu seiring bertambah usianya dia, semakin dia dewasa, semakin pula dia akan merasakan sensor gitu ya. Sensor dia akan semakin meningkat, aku nggak nyaman nih gitu. Dengan misalkan kalau misalkan pakai pospak atau klodi gitu ya, aku nggak nyaman nih udah basah gitu, aku nggak nyaman nih ini bau, atau mungkin kalau misalkan pupuk gitu ya, pupuk di pospak atau klodi, itu kan ada rasa nggak nyaman gitu di bagian belakangnya dia. Nah seperti itu. Jadi fase toilet training itu fase dimana kita mengajari anak untuk buang air kecil dan buang air besar di toilet gitu kan, di kamar mandi. Itu tuh sebenarnya ada satu hal yang paling dasar juga yang seringkali dilupakan gitu. Apa itu gitu ya. Jadi kalau secara fisik gitu ya, secara fisik mungkin toilet training gitu ya, ngajari anak pipis sama buang air kecil sama buang air besar di toilet gitu, udahlah gitu, paling sebulan selesai gitu. 2 minggu, ada yang prosesnya seminggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan, 2 bulan gitu, macam-macam setiap pengalaman dari orang tua dan anak. Nah, tapi ada satu teman-teman yang nggak boleh dilupain. Apa itu? Sebenarnya ketika kita mengajari anak untuk toilet training gitu ya, itu tuh ada satu hal nilai yang juga harus kita ajarkan, yaitu memiliki rasa malu. Ya, jadi masih sering nggak kalau misalkan teman-teman itu kadang ngelihat anak, mohon maaf ya, usia mungkin ya belum balik, tapi 4-5 tahun gitu ya, yang udah lumayan gitu ya, udah hampir bukan balita lagi gitu, bahkan 5 tahun lebih tapi mungkin belum balik. Tapi misalkan dari kamar mandi tanpa rasa malu gitu ya, misalkan dia habis mandi atau buang air kecil, buang air besar, tanpa rasa malu, misalkan sedang banyak tamu, dia keluar gitu ya, tanpa auratnya ditutup gitu. Nah, ini yang ingin aku juga, yuk bareng-bareng gitu ya, aku sama bunda semua, selain kita ngajari anak-anak untuk bisa buang air kecil dan buang air besar di toilet, kita juga harus mengajarkan gitu, bahwa ini loh aurat yang harus kita jaga, ini loh kemaluan, ini loh yang tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali dirimu sendiri, tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali dirimu sendiri atau ayah ibu yang membantu memandikan, misalnya seperti itu. Jadi kita sambil mengenalkan gitu, kamu itu gendernya ini gitu, kamu seorang laki-laki, kamu seorang perempuan gitu. Karena batas anak mengetahui jati dirinya itu adalah usia 3 tahun, bunda. Jadi saat usia 3 tahun dia sudah harus jelas tahu bahwa oh aku ini laki-laki, oh aku ini perempuan. Nah seperti itu. Jadi saat kita sambil mengajari anak toilet training, diajarkan ini ya nak, namanya nggak apa-apa, sampaikan aja, ini namanya kemaluan gitu. Ini namanya kemaluan. Kalau di laki-laki seperti kamu misalkan ini namanya penis, kalau misalkan ini namanya vagina gitu. Ini tidak boleh dipegang oleh siapapun gitu. Kalau misalkan ada yang berbuat macam-macam, artinya yang pegang atau bahkan ingin melihat, kamu harus teriak, misalkan seperti itu. Kita mengajarkan itu pula, sehingga nanti setelah anak itu bisa untuk
buang air kecil dan buang air besar di toilet, dia juga punya rasa malu gitu. Karena kita sudah menanamkan dari awal bahwa ini tidak boleh dilihat, ini bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan dipegang oleh orang lain selain diri kamu sendiri dan misalkan orang tua gitu. Maka akan tumbuh rasa malu itu dari anak. Nah, itulah hal yang mahal gitu ya, yang harus kita pupuk dari awal. Bahkan nih teman-teman, ada ya, saya dapat pengalaman dari kawan saya gitu. Bahkan saat ia bayi pun dia itu punya hak privasinya. Maksudnya apa? Misalkan ya, dia masih usia baru lahir gitu. Lalu kita akan mengganti pampersnya misalkan. Itu beliau ini yang kemudian saya contoh gitu ya. Kemudian saya tiru adalah satu, ketika mengganti harus di tempat privasi. Kemudian yang kedua yang lebih luar biasa lagi, beliau selalu mengatakan permisi gitu. Permisi ya nak, ibu ganti dulu gitu. Jadi dia merasa ada privasi. Oh ini tuh bener-bener punya aku gitu, privasi aku gitu. Walaupun pada saat itu dia nggak paham ya, tapi yakinlah gitu kalau misalkan sesuatu yang kita biasakan dari sejak ia kecil itu pasti akan ada hasilnya kelak gitu ya, di saat dia sudah semakin dewasa dan mengerti gitu. Kalau kita sudah terbiasa mengganti celananya, pospaknya atau clothingnya dengan izin gitu, maka dia akan semakin lama dia akan semakin paham bahwa itu adalah hal yang sangat berharga yang harus dijaganya. Nah, sekarang kita masuk pada apa aja sih persiapan dari toilet training ini gitu ya. Jadi perlu dipahami para bunda semua dan teman-teman bahwa toilet training itu tidak hanya anak yang harus disiapkan, tapi yang juga tidak kalah penting adalah kesiapan dari ya kita ini gitu ya, sebagai orang tua gitu. Jadi antara orang tua dan anak harus sama-sama siap. Kalau misalkan anak udah siap nih tapi orang tuanya nggak siap, tidak akan berhasil. Dan sebaliknya, kalau misalkan orang tuanya udah bersemangat, aku siap nih gitu ya, lahir batin gitu, tapi anaknya belum menunjukkan tanda-tanda kesiapan, maka error gitu ya. Jadi kita awali dulu dari kesiapan orang tuanya terlebih dahulu. Jadi sebelum anaknya siap, orang tuanya harus siap terlebih dahulu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah niat. Nah, ini penting teman-teman untuk di awal. Kenapa? Karena pertama, niat itu juga yang menentukan apakah fase atau segala proses dan pengalaman yang kita lalui bersama anak itu akan menjadi sia-sia atau pahala. Bener nggak? Iya, semuanya juga tergantung dari niat. Dan yang kedua nanti caranya gitu kan. Jadi semua itu berdasarkan niat dan cara gitu. Oke, kita ngomong satu-satu dulu. Niatnya dulu. Jangan sampai niat kita itu dari awal udah keliru gitu ya. Misalkan nih, contoh yang paling simpel. Ada anak tetangga sepantaran, dia udah lulus misalkan. Qadarullah dia udah bisa lulus toilet training. Anak kita kok begini-begini aja gitu. Ada rasa apa ya bahasanya? Kok anakku gitu ya, merasa insecure gitu kan jatuhnya. Merasa insecure, merasa membanding-bandingkan akhirnya. Nah, dari situ niat yang muncul ya udahlah anakku aku toilet training juga. Nah, dari sini apa yang kurang tepat? Dia nggak salah sih melihat tetangganya, namun dia berniat berangkat toilet training itu dasarnya adalah dari untuk ya biar samalah gitu, biar kalau dia bisa anakku juga harus bisa gitu. Dia anaknya menjadi dituntut untuk bisa hanya karena anak tetangganya itu fasenya udah selesai gitu, toilet trainingnya udah sukses gitu. Nah, kita jangan sampai kita menjadi golongan para bunda yang seperti itu ya teman-teman. Jadi niatkan semua itu karena Allah gitu. Karena ini adalah fase sebuah kewajiban kita sebagai orang tua yang semoga Allah ridho gitu ya. Semoga Allah ridho menjadi salah satu usaha kita untuk menjaga amanah dari Allah gitu. Kenapa gitu? Karena beda teman-teman. Kalau misalkan niatnya udah mencong gitu ya, udah nggak lurus gitu ya. Dengan niat yang lurus memang Bismillah gitu. Bismillah aku niatkan karena Allah gitu ya, karena lillah gitu. Itu akan berbeda dari segi energinya, dari kesabarannya, dari semangatnya, nanti akan berbeda. Kalau misalkan niatnya bukan nggak lurus gitu ya, bukan karena Allah, itu nanti akan, kalau misalkan ada hal-hal yang tidak kita sukai,
hal-hal yang di luar ekspektasi kita akan cepat marah. Berbeda ketika kita memang niatnya dari memang Allah gitu, memang niatnya memang lurus karena ini kewajiban aku gitu, melihat anaknya udah siap, sayanya sudah siap, mau tunggu apa lagi, bismillah lah gitu. Jadi niatnya memang ini menjadi fase dan kewajiban kita sebagai orang tua gitu untuk mengajari anak pada fase ini gitu teman-teman. Itu ya yang pertama, harus betul-betul dijaga niatnya. Oke? Lalu yang kedua apa? Setelah niatnya dibetulin gitu ya, setelah niatnya di set gitu, bismillah gitu. Yang kedua adalah ilmu. Apalah daya niat yang benar tapi kita nggak tahu ilmunya, benar nggak? Kayak seperti sholat, niat nih gitu, udah mau niat ibadah sama Allah gitu, mau niat sholat tapi nggak tahu ilmunya, menjadi percuma gitu. Nah sama kita sebagai orang tua, sebelum kita melakukan fase ini, belajar dulu gitu ya, harus berilmu dulu. Nah ini ada yang menarik nih teman-teman, dalam sebuah penelitian psikologi gitu, ternyata kita itu intinya harus jeli gitu ya, jeli melihat kesiapan anak maupun diri kita sendiri bersama pasangan. Karena kalau misalkan toilet training ini dilakukan terlalu dini atau bahkan terlalu lama, itu punya dampak efek yang berbeda gitu. Tapi hal yang sama adalah, persamaannya adalah toilet training ini menunjukkan bahwa toilet training adalah menjadi salah satu fase anak yang menentukan kepribadiannya dan kemandiriannya di masa mendatang. Keren nggak tuh? Artinya tuh kayak sebegitu menentukannya gitu loh. Jadi toilet training itu nggak sekedar ngajari anak pup dan buang air kecil di toilet, nggak sekedar hanya itu. Tadi ada menunjukkan jati dirinya gitu ya, gender dia gitu, mengajari rasa malu. Kemudian yang ketiga, ini ternyata secara psikologi, anak yang melaksanakan toilet training dengan sukses dan minim trauma atau bahkan tanpa trauma, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang punya kemandirian yang baik dan memiliki vibes yang positif gitu. Nah, lalu bagaimana ketika terlalu dini gitu, misalkan udahlah gitu, misalkan dengan dalih berhemat gitu ya, anak aku toilet training aja gitu, misalkan walaupun belum ada kesiapan nih dari anak gitu, dilakukan secara dini. Ternyata itu penelitian nih yang ngomong ya, penelitian itu mengatakan bahwa anak yang terlalu dini untuk di toilet training maka memiliki sifat yang kaku, obsesif dan seneng gitu mengatur segala hal, ngatur-ngatur gitu. Nah, lalu bagaimana jika ibunya atau ayahnya, ibu dan ayahnya gitu ya, dan anak terlalu santai gitu, artinya terlalu mengulur-ngulur toilet training ini gitu. Misalkan anaknya udah siap, orang tuanya juga sebenarnya sudah siap gitu, tapi tidak segera dimulai. Lalu apa dampak ke psikologinya? Maka dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak disiplin, jadi anak yang tidak disiplin dan pemalas teman-teman. Nah itu loh, ternyata kalau saya sungguh-sungguh kalau misalkan tahu ilmunya itu benar-benar kayak wow, itu nggak sekedar ngajarin gitu loh, dari memindahkan anak buang air kecil dan buang air besar di pospak gitu, di pampers, kemudian menjadi di toilet. Nggak hanya kayak gitu tuh, banyak banget hal-hal lain itu yang luar biasa gitu, yang menentukan. Jadi harus penuh ilmu, niat yang lurus, dan persiapan lainnya gitu. Nah jadi semua itu kembali ke kita teman-teman. Kita mau, memang repot sih, memang nggak mudah ya, maksudnya misalkan setiap 10 menit sekali atau bahkan 30 menit sekali ngantarkan anak ke kamar mandi gitu ya. Kadang kita ngantuk atau mungkin lagi ada kerjaan apa gitu. Kadang anak kita ngerasanya kayak masih kecil gitu ya. Kadang ada perasaan seperti itu. Atau bahkan malam kita bangunkan untuk biar dia nggak ngompol dan lain sebagainya itu. Tapi kita harus memikirkan kembali gitu big why-nya, kenapa kita melakukan itu teman-teman. Kita milih mana nih? Kita milih repot sekarang gitu ya ibaratnya, atau nanti gitu, yang pastinya ketika kita salah dalam penerapannya, memperbaikinya itu akan jauh lebih membutuhkan
membutuhkan banyak hal gitu, lahir batin, kesabarannya jauh lebih diuji, semuanya diuji gitu. Jadi jangan sampai ada pembenaran-pembenaran yang sebenarnya nggak benar gitu. Misalkan, kasihan lah anakku masih terlalu kecil, ntar aja gitu. Banyak tuh yang seperti itu, dan tidak sadar tiba-tiba anaknya udah mau sekolah gitu, udah mau TK misalkan. Jadi harus ke sekolah kadang masih pakai pampers gitu ya. Padahal anak juga ada, walaupun dia belum bisa sepenuhnya mengungkapkan perasaannya, tapi dia ada perasaan, aku berbeda dengan teman-temanku gitu. Selain itu kan kita harus ini juga ya, akhirnya harus meminta pertolongan dari bapak ibu guru yang di sekolah gitu. Kalau misalkan anak kita belum lulus toilet training ketika sudah sekolah gitu teman-teman. Jadi pikirkan baik-baik, teman-teman sendiri yang tahu kapan waktunya. Itu tuh semacam apa ya, kalau semuanya anak udah siap, orang tua udah siap, udah bismillah aja gitu, niatin aja yang benar, ilmunya udah cukup, gas gitu. Lalu persiapan selanjutnya adalah pastikan bahwa kita dan pasangan kita itu sudah kompak gitu ya, alias kerjasamanya udah oke. Dalam arti misalkan seperti ini, jauh-jauh hari sebelum kita misalkan akan melaksanakan toilet training bulan depan misalkan, atau 2 minggu lagi, nah kita sounding ke anak, nah sebentar lagi, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, kita belajar ya, namanya toilet training gitu. Kita belajar buat pipis sama pupuk di kamar mandi gitu. Buang air kecil dan buang air besar di kamar mandi. Kenapa gitu? Ya itu baru diterangkan soundingnya, kenapa aku sih kok harus buang air kecil, buang air besar di kamar mandi gitu. Salah satunya terangkan bahwa Allah itu suka dengan kebersihan gitu. Jadi saat kita dewasa nanti, semakin dewasa, tumbuh, maka seperti halnya orang-orang ya, seperti halnya apa yang sudah diajarkan dan dicontohkan, kita buang air kecil dan buang air besar itu tempatnya adalah di kamar mandi atau toilet gitu. Dijelaskan panjang kali lebar gitu ya. Nah, lalu peran ayah seperti apa? Peran ayah di sini adalah menguatkan teman-teman, menguatkan kita gitu. Itu kalau misalkan sendiri jujur aja akan bisa, tapi akan tertatih-tatih gitu ya. Jadi kita juga butuh gandengan tangan sama sang ayah untuk menguatkan. Misalkan apa? Misalkan dengan ikut gantian gitu ya, mengantarkan anak ke kamar mandi. Atau yang kedua saat malam, biar nggak ngompol gitu ya, kadang 2 jam sekali anak diajak ke kamar mandi, itu gantian sama ayahnya, seperti itu. Jadi terus misalkan ada juga di tengah-tengah proses, misalkan ada hal di luar ekspektasi kita, ya ayah lah dan kita saling lah gitu, antara suami istri itu, ayah dan ibu itu saling menguatkan gitu. Kita udah sampai sini, ayo dong semangat. Atau sekedar gampangnya itu kalau misalkan capek gitu ya, bener-bener capek loh nganterin anak ke toilet itu, bolak-balik ke kamar mandi, nah itu ayo pijit-pijitan gitu, hal sesederhana itu, tapi itu sangat berarti pada fase toilet training ini teman-teman gitu. Jadi jangan lupa bergandengan sama pasangan untuk saling melaksanakan fase ini. Oke. Nah, itu tadi merupakan kesiapan dari orang tua kita ya teman-teman, sebagai ayah dan ibu. Itu adalah beberapa hal yang harus kita siapkan dan pastikan bahwa itu aman untuk sebelum kita memulai toilet training. Selanjutnya kita akan masuk pada kesiapan anak-anak kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah persiapan secara fisiologis. Jadi secara fisik gitu ya. Anak yang menunjukkan hal-hal udah siap untuk toilet training adalah anak yang misalkan dia sudah mulai terlihat bisa menahan pipisnya, atau yang kedua dia pipisnya udah tidak sebanyak umur sebelumnya gitu ya. Misalnya misalkan kita berapa jam sekali diganti, ini kok udah mulai kering gitu. Dia artinya dia kan ada kemampuan udah mulai bisa menahan gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, dia ada ini, kita tahu banget kalau misalkan kapan anak akan pupuk gitu atau buang air besar, misalkan dia mengejan atau dengan wajah-wajah dan gelagat tertentu gitu ya. Ibu yang paling tahu tuh gimana gelagat atau ciri-ciri anak kita kalau udah mau
buang air besar. Nah, kesiapan fisik ini biasanya dimulai dari 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun teman-teman. Atau ada juga yang baru menunjukkan tanda-tanda tersebut di saat usia 2 tahun. Jadi setiap anak berbeda-beda ya. Jangan artinya tetap belajar, tapi jangan membanding-bandingkan dengan orang lain gitu, dengan anak-anak lain gitu kan. Anak kita itu pasti punya caranya sendiri, punya waktunya sendiri. Percaya aja sama anak-anak kita. Kemudian persiapan yang kedua atau tanda yang kedua adalah kesiapan bahasa. Jadi saat usia 1,5 tahun sampai 2 tahun biasanya anak sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata yang pendek seperti tidak, atau makan, atau no, minum gitu ya. Minum, makan, bobo, nenen, dan sebagainya, termasuk pipis gitu, misalkan pup, pipis. Nah, jadi pastikan sebelum memulai toilet training, para bunda dan ayah sudah memastikan gitu bahwa anak ini bisa berbahasa dan berkomunikasi gitu ya. Minimal dia bisa, misalkan belum bisa mengatakan beberapa patah kata yang dibutuhkan dalam toilet training, misalkan seperti pup, pipis gitu ya. Maka yang penting, yang paling utama dia bisa mengerti instruksi kita gitu. Misalkan yuk lepas celananya, yuk ke toilet, kemudian istinja gitu ya, yuk cawi gitu. Jadi dia tahu cara berkomunikasi gitu ya. Intinya bisa berkomunikasi dengan kita orang tuanya. Dia bisa mengerti instruksi. Nah, itu lebih tepatnya. Nah, kemudian mengenai bahasa ini, teman-teman juga perlu mengajarkan dan mengenalkan anak tentang kata-kata yang berhubungan dengan kebersihan gitu ya, atau khususnya di toilet training ini. Seperti apa tadi yang saya sebutkan, ada pipis, misalkan ada pup, ada istinja atau cawi gitu ya. Kemudian ada toilet. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi kata-kata dasar itu yang harus terus diulang agar anak paham. Oh, ini itu pup. Oh, ini tuh pipis. Oh, ini tuh cawi atau istinja, dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya juga penting untuk mengenalkan kepada anak hasrat gitu ya, kemauan ingin buang air kecil atau buang air besar. Misalkan ketika kita mengganti popoknya atau celananya, kita mengatakan, wah, masya Allah, pipisnya udah banyak kak, yuk kita ganti, seperti itu. Atau misalkan, wah kakak pup ya, ayo, baunya enak nggak enak ya, baunya asem gitu ya. Atau misalkan anak sedang pup, kita ajak anak untuk komunikasi gitu. Wah kakak pup ya, baunya tidak sedap ya kak, yuk kita ganti yuk, kita ke toilet yuk. Nah, seperti itu. Jadi terus disounding dengan pengulangan konsisten dan kesabaran, insya Allah anak akan semakin lama semakin paham. Oh, kalau misalkan aku pipis sama pup itu berarti aku harus ke kamar mandi karena rasanya nggak nyaman, baunya juga tidak sedap, dan lain sebagainya. Selanjutnya, persiapan yang juga tidak kalah penting yaitu adalah persiapan motorik anak. Apa saja itu? Misalkan yang pertama, anak sudah bisa jongkok. Meskipun di rumah misalkan toiletnya atau WC-nya itu adalah WC duduk, teman-teman, pastikan anak tuntas di fase jongkok ini gitu ya. Karena selain memang jongkok itu merupakan latihan untuk daya topang tubuhnya, selain itu juga adab ya. Artinya dimanapun dia nanti berada gitu, di toilet manapun dia tidak kesusahan. Dan kalau misalkan kencing, laki-laki maupun perempuan kan secara adab kan memang harus jongkok gitu ya, teman-teman. Selanjutnya yang kedua, perihal motorik ini adalah dia bisa melepas dan memakai celana sendiri gitu ya. Ini menjadi nilai penting gitu, walaupun tidak utama, tetapi alangkah lebih mudah dan nyaman ketika anak itu sudah terlatih untuk memakai dan melepas celananya sendiri. Insya Allah toilet training juga akan lebih nyaman gitu ya, nggak semenyeramkan yang dibayangkan dan dikatakan orang-orang, misalkan seperti itu. Misalkan juga motorik dia bisa isinya sendiri, misalkan cago, tetap dalam pengawasan kita tentunya, tapi dia tahu, ini tangan kiriku gitu, tangan kiriku
digunakan untuk cawi atau istinja seperti itu. Jadi dia harus tahu dulu tuh tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan untuk apa dan tangan kiri untuk apa seperti itu. Selanjutnya kesiapan anak yang jeng keberapa ya? Keempat mungkin? Oke. Jadi selanjutnya yaitu persiapan secara emosional gitu. Jadi ini penting teman-teman karena ada tipe anak itu yang sudah siap secara fisik, sudah siap secara bahasa, dan sudah siap secara motorik, namun di persiapan emosionalnya dia masih belum siap. Itu ada. Misalkan seperti apa? Misalkan anak yang belum siap secara emosional, misalkan soundingnya di awal kurang kuat misalkan. Jadi misalkan soundingnya itu terlalu mendadak gitu, atau kurang kuat, kalimat-kalimat soundingnya kurang kuat bagi anak gitu. Jadi anak nggak seyakin itu untuk melangkah dan memulai toilet training gitu. Atau yang kedua, kadang soundingnya udah kuat gitu ya, udah bener-bener istiqomah dilaksanakan terus gitu, tapi anak memiliki ketakutan tersendiri atau trauma tersendiri. Misalkan di toilet dia pernah tidak sengaja jatuh, atau misalkan dia tidak sengaja ngelihat biasa serangga atau apa dan sebagainya, pokoknya hal-hal yang membuat dia takut gitu. Nah itu kita juga harus tahu mengatasinya ya teman-teman, bagaimana membuat suasana toilet training itu menyenangkan gitu. Ada kan sekarang banyak ya kalau misalkan tempat belajar toilet training itu untuk WC-nya itu yang unyu-unyu gitu ya, yang lucu, yang membuat anak itu mengajarkan bahwa nggak semenakutkan itu kok nak gitu ya. Jadi kadang ada juga yang ditempel-tempel stiker dan lain sebagainya. Jadi asalkan hal-hal tersebut boleh gitu ya, dan tidak melanggar syar'i dan adab di dalam kamar mandi, it's okay gitu. Itu adalah beberapa persiapan teman-teman yang udah aku sampaikan, baik dari orang tua maupun dari anak-anak kita. Nah kemudian ada hal penting lagi yang perlu kita ketahui, bahwa jangan melakukan ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau yang tadi itu adalah do gitu ya, to do list. Kalau misalkan tadi itu yang harus dilakukan, sekarang itu don't do this gitu ya. Jangan melakukan ini ketika akan melakukan toilet training gitu, lebih tepatnya waktunya gitu. Apa saja? Yang pertama adalah saat dia akan memiliki adik gitu. Misalkan 1 bulan banget nih mau melahirkan, baru kita mulai. Nah itu terlalu mendadak dan dia merasa bahwa dia harus seperti itu karena ada adik. Nah belum dia merasakan artinya kan dia dari pipis dan pup di pampers gitu ya, kemudian berpindah ke toilet, itu kan hal besar ya bagi dia. Bagi kita mungkin biasa gitu, tapi bagi anak itu sebuah fase perubahan yang sangat besar, sehingga harus benar-benar persiapannya itu tanpa intervensi yang lainnya gitu ya. Artinya bukan karena adik, bukan karena lain sebagainya, memang karena waktu kamu gitu loh, karena memang waktunya si anak itu sendiri gitu teman-teman. Kemudian jangan juga melakukan terlalu dini ya, karena udah aku sebutkan tadi bahwa bisa membentuk kepribadian anak yang kaku, obsesif, dan suka mengatur banyak hal. Dan yang ketiga, jangan melakukan toilet training ini ketika akan ada pergantian, misalkan pergantian neni gitu ya, pergantian pengasuh, babysitter. Nah itu untuk hal-hal yang seperti itu tuh jangan. Jadi yang aku tekankan adalah mulailah toilet training itu memang karena kesiapan anak itu sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena mau punya adik, apalagi mendadak gitu ya, bukan juga karena ada pergantian babysitter dan lain sebagainya. Nah kemudian yang terakhir akan ada pertanyaan dari teman-teman pasti, boleh nggak sih menghukum anak gitu ya. Jadi kalau misalkan dari yang saya baca dan yang saya laksanakan, itu tidak menghukum yang nggak rasional gitu ya. Jadi jangan memberikan hukuman dan jangan itu jadikan beban buat kita gitu loh. Jadi khawatirnya mana anak udah dihukum, kitanya jadi kesel gitu, jadi terbebani gitu. Jangan gitu. Jadi kembali lagi tadi, kalau misalkan niat kita sudah bismillah itu ya, karena memang ini kewajiban kita, niat kita karena Allah gitu, insya Allah tidak semengerikan itu gitu. Jadi satu, jangan jadikan beban, dan jangan menghukum anak. Tapi kalau misalkan memberikan konsekuensi, boleh. Kalau misalkan saya pribadi seperti itu, konsekuensinya pun harus sesuai dengan usia dan benar-benar
tidak memberikan traumatik ya teman-teman, apalagi secara fisik. Misalkan seperti apa? Kakak sebelum tidur kita pipis dulu ya ke toilet. Nah, supaya apa? Supaya kakak nggak ngompol gitu. Kalau misalkan kakak ngompol, nanti bantuin bunda misalkan cuci spray ya gitu. Atau nanti bunda mau mau kakak hafalan Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas 3 kali, misalkan seperti itu. Jadi sesuatu konsekuensi yang memang mendidiknya dan seminimal mungkin itu diterapkan kepada fisik gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi intinya sih, kapan toilet training bisa dimulai gitu hanya bunda-bunda yang tahu gitu. Kapan anak udah siap, kapan ayah bunda udah siap gitu. Nanti akan ada momen jika itu adalah waktunya, itu udah klik gitu aja. Bismillah gitu aja. Kalau misalkan ada hal-hal yang di luar ekspektasi dan ada perasaan aku udah benar-benar nggak sanggup dan itu merupakan udah alarm dari dalam diri kita, oke, berhenti, nggak apa-apa. Jadi perlu diketahui bahwa walaupun kita udah belajar, misalkan pun nanti kita gagal pada percobaan pertama, it's okay. Kita itu bersama anak itu adalah proses trial and error gitu. Jadi nggak masalah, nggak harus langsung sukses, nggak. Kalau misalkan langsung sukses, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalkan terpaksa kitanya nggak nyaman, secara emosional kita juga udah nggak oke, jangan dipaksa gitu ya. Tetap nomor satu adalah kewarasan, kesiapan gitu ya. Karena kuncinya itu ada di kesabaran, kegigihan, juga ketegasan kita gitu. Teman-teman, itulah seluk-beluk toilet training gitu ya, dari pengalaman dan apa yang dari yang udah aku ambil dari beberapa sumber gitu ya. Semoga semuanya bisa bermanfaat. Untuk siapapun yang sedang mempersiapkan buah hatinya akan toilet training, atau sedang melaksanakan saat ini, atau bahkan yang sedang akan menyerah gitu ya, kita perbaiki lagi mana yang kurang, kita evaluasi lagi. Dan aku doakan semoga semuanya sukses, berkah, dan tentunya anak bisa sempurna melalui fase toilet training ini dengan sukses, insya Allah ya. Oke, sekian dari aku. Tetap pantau terus channel ini, semoga kita bisa saling sharing terus. Kalau misalkan ada hal yang ditanyakan dan mau di-sharingkan, bisa komen di bawah ya teman-teman. Oke, segitu aja sih. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.